Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari tim peneliti dari Departemen Bahasa dan Sastra Inggris akan mempresentasikan laporan kemajuan penelitian PNBP tahun 2023, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi negeri dengan judul pengembangan model pembelajaran writing berbasis multimodal teaching dengan pendekatan kolaboratif team-based project dalam konteks pembelajaran IA 4.0 dengan Ketua Tim Bapak Dr. Hamzah MA MM dan anggota Rosita SPD MA serta Ibu Siti Fatimah SS MED PhD. Nah, sebelum memulai presentasi dari keseluruhan laporan dari kemajuan penelitian ini, izinkan saya sedikit memberikan gambaran background tentang penelitian yang telah dijalankan oleh tim peneliti di Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris. Di sini kami telah melakukan penelitian sampai kepada tahap need analysis dengan judul What Do Students Need in Digital Multimodal Composition Learning and Implementation of Learning by Design Framework. Jadi background-nya adalah bahwa dalam pembelajaran 4.0, pembelajaran itu wajib menstimulasi apa yang kita sebut sebagai 4C. Tapi di sini kami menambahkan satu skill lagi, tidak hanya 4C, menambahkan C yang terakhir adalah confidence. Jadi ada komunikatif, ada kreatif, ada critical thinking, kolaboratif, dan confidence. Jadi digital literacy atau digital learning, khususnya dalam pembelajaran writing, sangat erat kaitannya dengan kelima skills ini. Maka dari itu, model pembelajaran yang tentunya valid dan tepat serta relevan demi menyokong pembelajaran ini dalam writing di departemen kami adalah hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Jadi writing course itu sangat erat kaitannya dengan proses dari kelima C ini karena berdasarkan Advanced Placement of National Writing Project tahun 2013 bahwa mereka menyebutkan mayoritas pendidik sepaham bahwa alat digital penting untuk mendorong seluruh C skills dalam kegiatan menulis. Sementara hal yang terjadi di dalam today learning style itu kita lebih pada fokus kepada paper based, artinya dalam pembelajaran writing lebih banyak talkie-talkie atau produk yang dihasilkan masih dalam berupa di atas kertas. That's why digital multimodal learning models sangat penting untuk dicobakan, diterapkan di dalam kelas demi menopang student-centered technology investment sehingga dapat mendukung pembelajaran atau learning concept dalam konteks IA 4.0 ini. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya di dalam pembelajaran writing class di sini? Yang pertama tentu adanya 3 hal yang akhirnya nanti bermuara kepada multimodal digital composition teaching. Yang pertama, pedagogi itu sendiri, lalu kontennya, dan adanya additional technology di dalam pembelajaran. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah karena penelitian ini adalah penelitian pengembangan, maka kami menerapkan research-based approach. Dalam hal ini mengacu kepada review tahun 2013 dengan dengan langkah-langkah yang pertama menganalisa, mendesain, lalu mendevelop, serta mengimplement, serta mengevaluasi seperti apa model pembelajaran writing dengan menerapkan multimodal teaching, khususnya lebih berfokus kepada collaborative team-based project. Kenapa hal ini penting dilakukan? Karena kita ingin melihat seperti apa sih kebutuhan awal dari mahasiswa, dari sudut pandang mahasiswa dan dosen akan penerapan dari model baru ini dengan penambahan Learning by Design Framework. Nah, sementara review of literature terdahulu menyebutkan bahwa tadi digital tools itu sangat penting sekali untuk me-encourage students 5C in writing.
Dan CREST tahun 2010 juga menyebutkan bahwa dengan adanya kompleks mode seperti teks, aural, image, visual communication, kinestetik, dan sebagainya, itu sangat berkontribusi terhadap pembelajaran. Nah, tentu saja ini sangat signifikan bahwa multimodes akan berpengaruh terhadap dan akan bisa mengintegrasikan 4 language skill yang lainnya seperti listening, reading, speaking, as well as language components, baik itu vocabulary maupun grammar. Maka kombinasi antara keseluruhan buat ini di dalam pembelajaran sangat penting menurut Mulatsi tahun 2016, sehingga akan ada esensial terhadap verbal dan non-verbal language development siswa menurut stage tahun 2017. Nah, tapi sayangnya sebelumnya penerapan project based learning baru 2 tahun ini dilaksanakan di dalam pembelajaran writing, apalagi dengan menggunakan team based collaborative teaching atau team based collaborative learning. Maka dari itu, menurut nah hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk melihat si terakhir yaitu kolaboratif. Nah, bagaimana mapping konsep dari 5C skill terhadap digital multimodal composition? Digital multimodal composition ini dapat diaktifkan yang pertama dengan receptive skill dari listening dan reading. Lalu dipertunjukkan atau diproduksi melalui productive skill sehingga menghasilkan keterkaitannya antara 4C di atas dengan critical thinking, communication, creativity, collaboration, dan confidence itu sendiri. Nah, diharapkan dari 2 reseptif dan produktif ini di dalam pembelajaran writing juga nantinya akan meningkatkan kemampuan grammar serta kemampuan vocabulary dari mahasiswa di Departemen Pendidikan Bahasa dan Bahasa Inggris. Nah, research method yang kami gunakan di sini adalah design based research approach menurut Emil dan Reeves tahun 2008 dengan menerapkan analysis of the problems, lalu akan ada development of the solutions, lalu kita akan mulai dengan testing of the solution, baru akan ada reflection. Jadi makanya initial stage atau hal yang pertama yang kami lakukan adalah dengan membagikan questionnaire sebagai instrumen untuk melihat kebutuhan akan mahasiswa terhadap model pembelajaran yang akan kita terapkan. Yang sebelumnya tentu dikaji terlebih dahulu hal-hal yang terkait dengan students reflection toward writing, student reflection toward paragraph writing course itu sendiri, dan students reflection toward digital multimodal writing. Nah, sebelumnya kami juga telah melakukan atau menyebarkan angket terhadap 69 mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah paragraph writing. Nah, di sini terlihat bahwa komponen pertama yang kami tanyakan adalah terkait dengan kategori ketertarikan dan kesadaran mahasiswa terkait pembelajaran writing. Nah, di sini ada 5 item pertanyaan, dan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah kita melihat di sini mahasiswa sangat tertarik. Mereka suka aktivitas menulis dalam bahasa Inggris, akan tetapi mereka merasa bahwa mereka masih memiliki kemampuan menulis yang perlu untuk ditingkatkan. Nah, disinilah mereka merasakan bahwa kegiatan menulis itu sangat penting dan sangat bermanfaat, khususnya dalam hal digital mode, multimodal composition dengan menerapkan 4 mode yang ada di konteks revolusi industri 4.0. Nah, selanjutnya, poin kedua adalah pemahaman mahasiswa terhadap kesulitan pembelajaran paragraph writing itu tersendiri. Nah, di sini rata-rata setiap kategori mendapatkan kategori sedang, sementara yang paling sulit itu bagi mahasiswa adalah pembelajaran cause dan effect essay serta argumentative essay. Nah, kenapa? Karena mereka harus menerapkan critical thinking mereka di sini lebih lagi dibandingkan dengan essay-essay yang lainnya seperti deskriptif, proses, comparison and contrast. Nah, itu tentu berada pada level yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan membuat essay seperti cause dan effect serta argumentative essay. Selanjutnya, di sini kami menanyakan aktivitas pendekatan gaya pembelajaran dan organisasi materi ajar dalam paragraph writing yang sudah diterapkan di semester sebelumnya. Di sini mendapatkan dua kategori, yaitu sedang dan tinggi. Poin yang mendapatkan nilai tertinggi adalah mereka butuh untuk
mendapatkan arahan dari dosen, serta mereka juga di sini memerlukan masukan dari teman dalam hal menulis. Itu artinya bahwa collaborative team based project ini sangat penting untuk kita terapkan. Kita bisa lihat bahwa di sini saya meminta dosen dan teman untuk mengecek grammar, saya meminta dosen dan teman untuk mengecek tanda baca. Jadi mereka sangat membutuhkan hal tersebut. Maka collaborative team based project adalah hal yang patut untuk kita propose dalam pembelajaran writing. Lalu, poin selanjutnya adalah pemahaman mahasiswa tentang pembelajaran multimodal digital writing. Nah, di sini kami menanyakan apakah mereka memerlukan pembelajaran dalam konteks digital multimodal writing. Nah, ini semua mendapatkan kategori tinggi, artinya mereka butuh. Artinya mereka tertarik dengan kegiatan menulis menggunakan digital multimodal learning. Jadi, maka bentuk model ini bisa diterapkan di semester selanjutnya. Lalu masih di dalam kategori tersebut kami juga menanyakan kira-kira media apa, media multimodal seperti apa yang mereka butuhkan. Di sini bisa kita lihat bahwa kategori yang paling tinggi itu ada pada YouTube ya, 3,4. Kenapa? Karena YouTube akomodir seluruh multimodal yang ada. Ada audio visual, ada teks, ada kinestetik, semuanya ada di sana. That's why tentu digital multimodal sangat relevan untuk diterapkan di dalam pembelajaran. Nah, target luaran yang dicapai yang pertama adanya model terbaru yang bisa diterapkan yang nantinya juga akan dikembangkan serta dipakai sebagai opsi model pembelajaran sesuai dengan konteks pembelajaran ER 4.0. Itu adalah target pertama. Target kedua tentu adalah target luaran. Nah, kami yang menargetkan pada bulan November dan Desember kami sudah mensubmit karya ilmiah untuk disubmit ke jurnal yang terindeks Scopus serta luaran yang disukai juga dalam bentuk HKI. Sementara rencana kegiatan berikutnya akan kami lakukan. Nah, ini yang sudah kami laksanakan dari bulan 2 Februari sampai bulan September kemarin. Sementara di bulan September ini, akhir September, kami membuat laporan luaran penelitian dan membuat artikel jurnal maupun prototipe model karena sudah ada tadi hasil dari angket yang sudah diberikan kepada mahasiswa terkait dengan need analysis. Lalu yang kedua, nanti di bulan November kami akan melakukan validasi model pembelajaran oleh tim ahli, serta bulan Desember kita akan menulis laporan akhir dari penelitian dan mensubmit artikel luaran yang akan disubmit di jurnal terindeks. Oke, data terindeks Scopus. Maka di sini ada draft kesimpulan. Kami menyimpulkan bahwa model pembelajaran ini bisa diterapkan karena dapat menyokong kemampuan komponen pembelajaran di F4.0 yang di dalamnya ada 4 skills yang ditambah dengan skill kelima, yaitu critical thinking, komunikatif, kreatif, kolaboratif, serta confidence. Nah, pembelajaran model ini dengan menerapkan quality based project harus mempertimbangkan rentetan tahapan, baik itu tahapan pembelajarannya dari segi writing tersendiri, level multimodalnya seperti apa, dan cara belajar siswa juga harus dapat diakomodasi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Maka dari hasil angket tersebut dapat dilihat apa kebutuhan setiap komponen, seperti panduan awal belajar, pelaksanaan, baik nanti akan masuk ke dalam tahap bahan ajar, pembuatan media ajar, baik itu dalam printed, audio, visual, dan audiovisual, serta yang terakhir adalah evaluasi. Karena rentetan 3 itu, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi adalah hal terpenting dalam pembelajaran yang akan diterapkan di dalam mata kuliah writing di Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris. Nah, demikian laporan kemajuan yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.